kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dila Puspitasari, saya berasal dari kota Subang, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai COVID-19 yang masih menjangkiti dunia ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa infeksi virus corona yang disebut dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan yang berat, contohnya seperti infeksi paru-paru. Nah, virus ini menular melalui percikan dahak dari saluran pernapasan, misalnya ketika kita berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik dan kontak langsung dengan droplet. Kasus baru positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia bertambah sebanyak 6.689 pada hari Jumat tanggal 18 bulan 12 2020. Dengan demikian, akumulasi konfirmasi positif COVID-19 sejak pasien pertama diungkap pada awal Maret lalu adalah 650.197.000. Dari akumulasi jumlah tersebut, sebanyak 531.995 telah dinyatakan sembuh dan 19.514 dinyatakan meninggal dunia. Melihat dari grafik kematian virus corona yang semakin bertambah, di sini saya tidak bosan-bosannya untuk mengajak kalian semua, yuk kita taati protokol-protokol yang ada. Mulai dari sekarang kita taati aturan-aturan yang ada. Yang pertama, jagalah kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun apabila tangan terlihat kotor, maka bersihkanlah menggunakan sabun dan air yang mengalir. Cara mencuci tangan pun harus sesuai dengan standar yang ada, yaitu meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. Nah, yang kedua, jangan menyentuh wajah dalam kondisi tangan yang tidak bersih. Sebisa mungkin hindari menyentuh pada area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita menjadi tempat virus yang dapat dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebut sebelumnya, maka virus dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh. Nah, yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kalian batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Nah, jika virus ini mengenai ke orang lain dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas apakah kita memiliki virus corona atau tidak, etika batuk dan bersin harus tetap kita terapkan. Caranya gimana sih? Nah, caranya tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Bagian ini dinilai aman menutupi mulut dan hidung dengan optimal. Selain itu, bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah, sehingga relatif aman. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah. Nah, yang keempat, pakailah masker bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Gunakanlah masker medis kemanapun kalian keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah digunakan, jangan lupa membuang masker ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelah itu. Namun, bagi kalian yang tidak memiliki gejala pernapasan, cukup gunakan masker non-medis. Kenapa sih? Nah, karena masker medis ini jumlahnya terbatas dan hanya diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan. Kelima adalah jaga jarak. Jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus corona dari orang lain ke orang lain. Kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Terlebih jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernapasan. Jaga jarak juga disebut dengan physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mendatangi banyak orang. Nah, selanjutnya, yang keenam, isolasi mandiri bagi kalian yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, ataupun sesak napas. Diminta untuk secara
secara sadar dan sukarelawan untuk melakukan isolasi mandiri di dalam rumah, tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, ataupun tempat-tempat lainnya karena memiliki resiko infeksi COVID-19 dan menularkannya ke orang lain secara lebih cepat. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, jaga kesehatan selama kalian berada di dalam rumah ataupun sedang berkegiatan di dalam rumah. Pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dan sering-sering berjemur pada paparan sinar matahari setiap paginya selama beberapa menit. Mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan melakukan olahraga ringan. Istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam menjaga kesehatan selama pandemi ini. Nah, itu tadi adalah contoh beberapa protokol-protokol yang harus kita lakukan pada saat pandemi. Semoga dengan berakhirnya tahun 2020 akan berakhir juga COVID-19 di dunia ini. Saya tahu, tahun ini bukanlah tahun yang mudah bagi kita semua. Tetapi, yakinlah bahwa ada sebuah pelajaran yang besar yang dapat kita petik dari musibah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.